balik lagi nanti sama orang-orang, kenapa sih kok Allah ciptakan neraka? Padahal Allah cinta kepada hambanya. Sekarang saya tanya, kenapa orang tua itu selalu memarahi anak? Apakah orang tua tidak cinta kepada anak? Kenapa dipukul tuh anak? Apakah orang tua tidak cinta kepada anak? Pukulan itulah tanda cintanya orang tua. Tapi kalau anaknya tidak salah mengikuti aturan yang orang tua bikin, maka orang tua akan memberikan gift. Tidak dipukul, tapi dikasih gift, dikasih coklat. Dan berterima kasih orang tuanya, makasih ya, kamu sudah menjadi anak yang soleh. Itu, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan kira tuh orang tua itu mukul, orang tua marah, orang tua kesel itu karena tidak sayang. Nah, beda halnya kecuali kalau kamu tidak mau lagi bertemu dengan orang tuamu, tidak mau diatur. Udah, capek saya jadi anakmu, saya lebih baik bebas. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi akan tidak karuan kehidupannya. Begitu juga kita hamba. Kalau kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau tahu urusan Allah Ta'ala yang bagian hukum-hukum, kata Allah ya terserah. Nanti intinya ya akan dirasakan sendiri olehnya. Gitu. Oke, Beb. Tadi kan pertanyaan kebanyakan bahasnya tentang cinta nih, saling berkaitan dari egois, terus sesama memiliki dan lainnya tuh. Nah sekarang pertemanan, Beb, kan kalau kata orang jangan pernah pilih-pilih temen, semua harus ditemenin kan gitu ya, Beb ya. Nah sekarang kayaknya menurut aneh nih, Beb, kayaknya kita harus pilih-pilih temen deh kayaknya untuk di zaman sekarang. Menurut Habib gimana tuh, Beb? Kita harus pilih-pilih temen apa? Ya udah kita berteman sama siapa aja gitu. Manjalas janas, siapa yang duduk pasti dia akan merasakan yang dia duduki. Lingkungan itu mempengaruhi. Kalau pengen tahu seseorang itu, maka lihatlah agama temannya. Kalau ente mau tahu seseorang, maka lihatlah agama temannya. Falyanzur din khalil. Maksudnya apa sih? Maksudnya ya teman itu sangat mempengaruhi. Diusahakan berteman dengan orang-orang yang baik. Kalau untuk kita punya hubungan sosial, boleh kita bersosialisasi dengan siapapun itu, baik seagama maupun non agama ataupun siapapun itu silahkan. Tetapi untuk berteman dekat dan saling mengisi, itu hendaknya berteman dengan orang-orang yang kenal dengan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau paling agak orangnya berakhlak, berbudi pekerti baik. Itu. Oh gitu, Beb. Terus masih berkaitan sama memilih teman nih, Beb. Ya silahkan. Gimana caranya kita tahu nih, Beb, orang yang dekat sama kita dia maksudnya baik apa buruk? Menurut Habib nih, sepengalaman Habib berkenal dengan orang banyak nih, Beb. Habib tahu nggak, Beb, ciri-cirinya, Beb? Wah ini kayaknya udah cukup kenal aja buat dijadiin teman dekat gitu, Beb. Ciri-cirinya bisa nih buat jadi teman dekat aneh. Ini udah sekedar teman aja. Jadi gitu, ciri-cirinya itu orang yang selalu memberikan kita nasihat ketika kita melakukan hal yang tidak baik. Temani. Tapi jangan kau temani ketika kita salah, dia membelanya. Kau udah gak apa-apa, cuma sekali ini. Itu jangan kau temani. Baik. Jadi kalau bisa, teman yang baik itu yang memberikan nasihat. Nah, tapi kadang-kadang ada orang ngasih nasihat malah dijauhi. Itu yang salah. Tapi kita sebagai teman, apabila ingin menasihati teman kita juga harus melihat diri. Nasihat yang kita berikan, apakah kita sudah kerjakan atau belum. Jangan kita sholatnya masih belang bentong, ngaji belang bentong,
kita nasehatin teman kita, lu ngaji yang benar, lu sholat yang benar, dari balikin ke dia, lu gimana? Nah gitu. Jadi dalam Islam itu harus mendapatkan dua dari sudut pandang. Satu dari yang dinasehati, dua dari yang menasehati. Gitu. Oke, lanjut masih yang masalah tadi lanjutannya. Untuk kan kita kan Habib tadi jelasin bagaimana cara kita tahu nih dia bisa jadi teman baik kita ataupun udah sekedar teman aja, nggak perlu jadi teman dekat atau teman baik kita. Nah, mungkin aneh sendiri yang ngerasain apa teman-teman yang lain juga ngerasain apa emang kayak gini ya Bib ya, kehidupan dunia semakin bertambahnya umur semakin sedikit pula pertemanan kita, bukannya semakin menambah gitu Bib. Jadi di lingkungan kita nih semakin bertambahnya umur, lingkungan circle kita nih, pertemanan kita tadinya 100 orang kita punya teman, turun jadi 50, turun jadi 10, bahkan sampai umur kita udah dewasa itu tinggal 2 aja Bib teman dekat kita Bib, teman kita canda, ngobrol, bahkan cerita. Emang seperti itu Bib kehidupan dunia gitu Bib? Enggak juga, sebenarnya kehidupan dunia itu dikendalikan oleh kita sendiri. Kita mau berteman banyak ataupun kita mau berteman sedikit itu tergantung dari kita. Tinggal kitanya, kalau kita ini orangnya supel dengan teman, dengan yang lain, mungkin teman kita banyak. Tapi kalau kitanya sombong dan lain sebagainya, teman kita sedikit. Tapi yang harus digarisbawahi bahwasanya ketika kita berteman, jangan sampai kita jauh dari norma-norma agama yang saling menasihati satu sama lain. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau toh teman kita sedikit, karena memang tidak ada yang karakternya seperti itu, lebih baik yang sedikit ketimbang yang banyak menjerumuskan. Syukur-syukur yang banyak bisa membawa keimanan, kekuatan iman. Karena zaman sekarang itu iman akan tumbuh ketika bersama-sama. Berbeda kalau dulu iman akan tumbuh ketika menyendiri, tapi kalau sekarang akan tumbuh ketika bersama-sama. Makanya sih diharapkan kalau bisa punya teman banyak itu lebih bagus. Tapi kalau berteman banyak kemudian menjadinya mudarat, yang sedikit juga itu juga tidak apa-apa. Begitu. Gitu Beb. Lanjut nih Beb. Ya, tadi udah bahas cinta, terus teman. Enggak ada yang itu. Terus? Nah, sekarang kita bahas masa lalu Beb. Masa lalu? Iya. Waduh. Agak-agak berat nih Mantan dong. Soalnya bahas masa lalu. Mantan. Lalu tapi masa lalu itu boleh nggak sih kita ingat-ingat atau ya udah lupain aja gitu? Lupain aja Mas. Lupain aja Beb. Tapi kalau yang senang-senang aja Beb, yang bikin bahagia masa lalu? Masa lalu yang kalau masa lalu itu sesuatu yang sudah terjadi dan tidak bisa diulang. Memang kalau yang baik-baik akan selalu diingat. Dan memang harus diingat. Maksudnya gini, yang baik-baik itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Harus kita jaga masa lalu itu dengan yang baiknya ya. Kalau misalnya yang tidak baiknya lebih baik dilupakan saja. Kalau yang baiknya boleh diingat tapi untuk bisa melanjutkan kebaikan itu. Maksudnya gimana Beb? Misalnya dulu, wah saya ini rajin sekali tahajud. Kok sekarang enggak ya? Saya pengen seperti itu dulu lagi. Nah ketika kita mengingat itu masa lalu itu, ya mulai berubahlah gitu. Tapi kalau kita ingat-ingat hal yang buruk dulu, buat apa? Maka akan merusak diri kita. Lebih baik tidak usah seperti itu ya, apapun itu seperti itu, hubungankah, pertemanankah, atau apapun yang baik boleh kita ingat, yang tidak baik boleh kita lupakan. Tapi kalau bisa menatap masa depan itu lebih bagus ketimbang kita menunggu atau mengulang-ulang lagi sesuatu yang telah lewat.
yang tidak akan bisa pernah terulang. Begitu. Oke, Beb. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya nih, Beb. Gimana nih, Beb, kalau kita orangnya perasa nih ada seseorang yang hatinya terlalu lembut, dikit-dikit nggak enak, dikit-dikit hatinya merasa overthinking gitu, Beb, berlebihan. Padahal mah biasa-biasa aja gitu, Beb. Gimana caranya kita mengurangi rasa khawatir apa overthinking kita, apa perasa kita gitu, Beb. Entah dari omongan kasar, apa jelek, ataupun sebenarnya mah biasa aja orang ya, misalkan kita nggak ngapa apa gimana, kita ngerasa wah kayaknya dia marah, padahal mah biasa aja gitu. Gimana tuh cara mengurangi rasa overthinking kita sama perasa kita? Mungkin ada dari teman-teman nih hatinya lembut banget gitu, kira-kira gimana gitu? Hatinya lembut. Iya. Hatinya lembut berarti dia harus jaga hati lembut itu. Teman-temannya juga harus menjaga. Kalau teman-temannya tahu hatinya dia lembut, bisa jaga hati orang. Karena menjaga hati orang itu dianjurkan. Ada salah satu contohnya dulu di zamannya Rasul, ada orang belanja perempuan, tidak sengaja dia buang angin itu terdengar, ya begitu dah suaranya, ya kan, mukanya merah ini perempuan, malu, tapi si penjual ini tahu kalau wanita ini hatinya lembut dan malu. Maka si penjual ini berkata, mau beli apa? Kalau mau beli tolong suaranya dikencangkan karena saya tidak dengar. Mendengar itu perempuan lega karena di dalam hatinya bahwa si penjual ini tidak mendengar buang anginnya dia. Itu salah satu menjaga perasaan. Itu sangat dianjurkan dan itu berpahala luar biasa. Nah, terus bagi orang yang berperasa terlalu overthinking, husnuzon aja. Walaupun husnuzon itu berat. Husnuzon aja walaupun husnuzon itu berat. Ya tapi kita harus husnuzon. Jangan sampai kita dimakan oleh hawa nafsu. Tapi nggak boleh jadinya kita perasa. Oh boleh, karena manusia bukannya batu, bukannya benda padat atau benda mati yang tidak terasa dihina atau tidak dihargai. Ya silakan, nggak apa-apa, kecewa, marah, satu yang wajar. Tapi jangan menjadi pendendam dan kembali introspeksi diri. Masih pantaskah dia untuk gitu? Oke, next question. Oke, ini Masya Allah pertanyaan ini apakah ada yang melihat? Saya mau tanya Bib, bagaimana hukumnya mengamalkan suatu doa yang dari TikTok tanpa ada ijazah? Enggak, terus lanjut. Next question. Bib, cara berharap nih, kita kan pasti semua manusia apa kita pribadi punya keinginan, harapan. Bagaimana cara kita berharap yang baik menurut agama, pengalaman Habib nih, berharap yang baik itu seperti apa? Soalnya kan kita sering nih berteman nih, kadang kita punya harapan, cita-cita, terus teman kita bukan support malah ngejatuhin gitu. Ya udahlah, lu berharap yang wajar-wajar aja, jangan terlalu ketinggian. Nah, yang wajar-wajarnya ini batasnya itu seperti apa, Bib? Harapan yang wajar gitu, Bib. Kan kita sering diajari. Kamu kalau bercita-cita itu harus di langit. Atau kalau kamu punya harapan jangan tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh sakit, kan gitu. Mana yang harus sebenarnya kita lakukan? Yang masuk di akal saja, yang realistis saja.
Tapi jangan takut, kita punya Allah itu di luar batas otak kita. Kalau kita punya harapan, berharaplah yang tinggi, tidak masalah. Tetapi ketika kita menempuh harapan itu harus dengan yang ikhtiar, yang realistis. Ngerti nggak? Jadi begini, kalau kita punya harapan tinggi, kita mau jadi seorang dokter, harapan kita tinggi jadi seorang dokter, nggak apa-apa, bismillah, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika kita mau menempuh itu, nggak bisa cuma doa saja, tapi ditempuh dengan realistis. Mulai jaga badan yang bagus, dokter itu nggak jelek badannya, tubuhnya cakep, olahraga, mulai daftarkan ke sekolah dokter dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, nanti di perjalanan akan doa kita untuk apa? Doa kita untuk menolong kelancaran dalam menempuh harapan. Gitu. Sebagai teman yang baik akan mensupport harapan temannya, tapi yang realistis. Nah, teman yang baik ketika melihat harapan temannya tidak realistis, menasehati. Gitu. Ketika dia mau jadi dokter tapi kerjanya tidur, mulai dikasih tahu. Nanti kalau mau jadi dokter harus kerja, harus begini dan sebagainya. Gitu gitu. Oke, next question, Beb. Untuk anak-anak muda kan lagi senang-senangnya nih, Beb, lagi gairahnya mengajar sesuatu, entah itu pendidikan, cita-cita atau kerjaannya gitu, Beb. Nah, terkadang dalam proses mengajarnya tuh kita nggak tahu nih, Beb, batasnya apakah dikit lagi kita bakal berhasil atau udah mentok nih, mungkin kita mesti cari hal yang lain yang untuk kita kejar gitu, Beb. Nah, pertanyaannya bagaimana tuh, Beb, cara kita tahu apa yang kita kejar itu goalnya kita dapat gitu, Beb, ataupun kita jadi nggak buang-buang waktu, kayaknya udah deh cukup sampai sini untuk mengajar itu, mungkin jalan kita bukan di sana gitu, Beb. Bagaimana tuh, Beb, cara kita tahu gitu lagi saat kita berproses? Nyaman gitu. Nyaman di dalam ketika menempuh itu, nyaman di hati, nyaman di pekerjaan, diberikan kegampangan, kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun ada permasalahan diselesaikan dengan baik, lanjutkan. Tapi kalau di awal sudah ada aja masalah, kemudian tidak terselesaikan, akhirnya ada apa? Terus berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa supaya minta diberikan yang terbaik lagi. Nanti waktunya Allah Ta'ala akan berikan gitu. Apakah engkau selesai di situ dan dapat yang lain, atau dikasih kelancaran, dibuka urusannya sampai tercapailah cita-cita. Begitu.